Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhana, NIM 190101110348 dari Prodi Tadris Biologi 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Sel. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang pensinyalan sel atau sel signaling. Baik, langsung saja. Interaksi sel merupakan salah satu keuntungan besar dalam organisme multiseluler, yaitu terdapatnya kebebasan bagi sel-sel untuk mengadakan pengkhususan fungsinya demi kebaikan organisme sebagai satu kesatuan. Pensinyalan sel dapat kita artikan yaitu semua sel dalam jaringan berhubungan dengan makromolekul di luar sel dinamakan matriks ekstraseluler. Sedangkan hubungan antar sel dapat melalui penghubung sel atau cell conjunction. Selain untuk berkomunikasi, penghubung sel pun berfungsi mengisi celah ekstraseluler untuk meneruskan impuls. Komunikasi sel ke sel atau pensinyalan adalah bagian penting dari pemahaman fungsi sel serta fungsi sistem. Ada beberapa jenis pensinyalan seperti neurotransmitter yang dikenali di sinapsis, antigen pemicu respon antibodi, dan sel target yang merespon hormon tertentu. Sel berada dalam komunikasi konstan di dalam sistem kekebalan ini, memastikan bahwa ada respon yang terkoordinasi dan diatur dengan baik. Seringkali difungsi dalam sistem kekebalan atau serta keganasan sel yang terlibat dalam sistem kekebalan terkait dengan sinyal seluler yang abnormal. Beberapa sel memerlukan kontak sel ke sel agar komunikasi terjadi. Untuk ini, ada persimpangan celah yang menghubungkan sitoplasma dua sel bersama-sama. Dalam kebanyakan kasus, sebuah molekul membawa sinyal dari satu sel dan reseptor di sel lain mengikat molekul sinyal sehingga memungkinkan komunikasi. Setelah itu, banyak jalur terjadi yang pada akhirnya memicu respons seluler. Ada 3 jenis penghubung sel atau cell conjunction. Yang pertama yaitu penghubung lekat. Struktur ini biasanya dinamakan demosom. Ditemukan pada jaringan yang banyak mendapat tekanan mekanik seperti otot jantung, epidermis, kulit, dan epitel rahim. Dalam sitoplasma, sel ini biasanya terdapat kumpulan filamen atau sitoskeleton. Yang kedua yaitu penghubung tak tembus, biasanya disebut tight conjunction, berperan membentuk sawar dalam lapisan sel seperti pada epitel, selaput lendir usus, yang menyebabkan bahan makanan di ruang usus tidak dapat melalui celah di antara sel-sel epitel usus, namun harus melalui membran sel yang langsung berhadapan dengan ruang usus. Yang ketiga ada penghubung komunikasi. Ada 2 jenis penghubung yaitu gap junction dan sinapsis. Fungsinya sebagai alat komunikasi molekul dari satu sel ke sel di sekitarnya. Jenis penghubung komunikasi tadi yang pertama yaitu gap junction. Gap junction merupakan penghubung paling umum dari semua jenis hewan dan manusia. Disusun oleh saluran-saluran kecil yang menghubungkan langsung ruang dalam dari kedua sel yang berdekatan. Permukaan kedua membran sel dipisahkan oleh celah selebar 2-4 nanometer yang dinamakan konekson. Melalui konekson inilah terjadi perpindahan molekul kecil yang larut dalam air seperti ion anorganik, asam amino, nukleotid, dan vitamin. Yang kedua yaitu sinapsis.
Sinapsis merupakan penghubung komunikasi dengan cara salah satu pihak menghasilkan bahan kimia dan pihak lain menerima sinyal tersebut dan dipisahkan dengan celah sebesar 20 nanometer. Tipe penyampaian molekul sel dalam komunikasi sel. Yang pertama yaitu pensinyalan jarak jauh. Molekul sinyalnya yaitu hormon bekerja pada sel target yang jauh dari tempat sintesisnya, disalurkan melalui aliran darah. Pensinyalan jarak jauh ini memberi sinyal dari kejauhan, terjadi melalui adanya hormon. Hormon merupakan zat aktif biologis yang disekresikan ke dalam aliran darah. Banyak dari pengatur pertumbuhan dan perkembangan sel darah putih, misalnya yaitu hormon. Kedua yaitu pensinyalan jarak dekat. Pensinyalan jarak dekat ini sel juga dapat berkomunikasi dengan sel di lingkungan terdekat. Pensinyalan jarak dekat ini sangat penting dalam respon imun lokal. Bekerja pada sel target yang berdekatan dengan molekul pembuatnya. Biasanya diperantarai oleh neurotransmitter dan beberapa faktor pertumbuhan. Autocrine signaling adalah responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri, atau dengan kata lain, sel penghasil mediator berperan juga sebagai sel sasaran. Pada autocrine signaling, molekul sinyal bekerja mempengaruhi dirinya sendiri, merupakan cara kerja dari sebagian besar faktor pertumbuhan. Fungsi dari autocrine signaling ini yaitu mengatur proses proliferasi. Yang terakhir ada pensinyalan sinaptik. Sinaptik adalah tipe pensinyalan jarak jauh melalui sistem persarafan. Sel saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. 3 tahapan proses pensinyalan sel. Yang pertama yaitu penerimaan atau reception. Proses pendeteksian molekul sinyal yang datang dari luar sel. Berdasarkan sifat molekul sinyal, penerimaan dapat dilakukan oleh protein reseptor yang terdapat di yang pertama yaitu membran plasma. Contohnya reseptor hormon epinefrin. Yang kedua sitoplasma, contohnya yaitu reseptor hormon steroid. Kedua yaitu transduksi atau pengelolaan sinyal. Merupakan urutan perubahan dalam sederetan molekul yang berbeda dan disebut jalur transduksi sinyal. Pada tahap ini terjadi perubahan sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Yang terakhir ada produksi respon spesifik. Aktivitas seluler seperti reaksi enzimatik, penyusunan ulang sitoskeleton, dan pengaktifan gen spesifik dalam nukleus. Pensinyalan sel dengan reseptor terikat membran dapat dilihat pada gambar di samping. Pada proses pertama yaitu penerimaan, molekul sinyal berupa hormon epinefrin yang terdapat di cairan ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik pada membran plasma set target atau sel hati dan sel otot rangka. Pada posisi yang kedua yaitu transduksi. Interaksi ligan reseptor mengakibatkan konformasi atau perubahan bentuk reseptor. Terjadinya serangkaian perubahan atau aktivitas sejumlah molekul relay pada jalur transduksi sinyal yang mengarah pada aktivitas enzim spesifik. Pada fase yang terakhir yaitu respon sel. Aktivitas sel sebagai respon terhadap sinyal yang datang. Contohnya reaksi enzimatik pemecahan molekul glikolagen.
penerimaan. Molekul sinyal berupa hormon steroid berdifusi melewati membran plasma sel target. Ligan berkaitan dengan reseptor intraseluler yang terdapat di sitoplasma. Adaptasis yang ketiga yaitu transduksi. Kompleks ligan reseptor memasuki nukleus, berkaitan dengan DNA dan menentukan suatu gen menjadi aktif atau non-aktif. Pada contoh ini, gennya diaktifkan. Pada proses yang keempat atau yang terakhir yaitu respons sel, terjadinya transkripsi dan translasi atau sintesis protein hingga terbentuk protein baru. Demikian penjelasan dari video saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.